Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Muzayana dengan NPM 2002090077, kelas 5B bagi SD pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait uji T. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya uji T itu terbagi menjadi dua, yaitu paired sample t-test dan independent sample t-test. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait paired sample t-test. Namun sebelum itu, paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Nah, jadi dua sampel yang dimaksud dalam paired sample t-test ini adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Artinya di sini sampel, maksudnya paired sample t-test menggunakan satu kelas namun memiliki dua data. Dua data itu berasal dari pretest sebagai data pertama dan posttest sebagai data terakhir. Kemudian, uji paired sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Di sini saya mempunyai data hasil belajar matematika, dilengkapi dengan hasil nilai pretest dan posttestnya. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Oke, jadi di sini kita akan mengcopy data-data pretest dan posttestnya. Oke, kita copy. Oke, data yang dari Excel tadi sudah kita copy, kemudian kita paste ke SPSS. Oke, datanya sudah keluar. Selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian kita klik di Comparements. Klik Paired Sample t-test. Nah, di sini sudah ada pretest, kita letakkan di variabel 1, dan posttest kita letakkan di variabel 2. Meletakkannya dengan cara memindahkannya dengan panah yang mengarah ke sebelah kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil dari uji paired sample t-test. Akan kita jelaskan satu persatu. Nah, pada output pertama ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Pada kolom pertama merupakan pretest dan posttest, kemudian ada mean. Mean itu nilai rata-rata dari pretest dan posttest. Kemudian ada N, yaitu jumlah sampel yang digunakan, yaitu 20 orang. Di sini juga tertera standar deviation dan standar error-mean. Itu hanya menjelaskan statistik deskriptif dari data. Nah, pada output yang kedua ini merupakan hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yakni pretest dan posttest. Jadi pada output ini menjelaskan apakah ada hubungan antara pretest dan posttest. Hubungan itu dilihat dari hasil korelasi. Nah, korelasi di sini adalah present product common. Nah, pada gambar dijelaskan bahwa nilai signifikansi adalah 0,603.
di mana 0,603 lebih besar daripada 0,05. Sesuai dengan ketentuannya bahwa jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hasilnya tidak berhubungan. Itu artinya pretest dan posttest tidak berhubungan. Sebelum kita memaknai hasil dari signifikansi two-tiled 0,000, kita harus tahu terlebih dahulu ketentuannya atau dasar pengambilan keputusannya. Nah, jadi jika signifikansi two-tilednya kurang dari 0,5, maka hasilnya adalah terdapat perbedaan. Namun, sebaliknya, jika signifikansi two-tilednya lebih besar dari 0,05, maka tidak dapat perbedaan. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai signifikansi two-tilednya lebih kecil dari 0,5. Diketahui bahwa nilai signifikansi two-tiled sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Dapat kita simpulkan pula bahwa pembelajaran secara berkelompok atau diskusi mampu meningkatkan hasil belajar matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji T independen, di mana uji independen sampel T test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, baiklah, kita masuk ke analisis data. Dan di sini ada dua sampel, yaitu kelas A dan kelas B, yang tidak berpasangan. Langkah-langkahnya yang pertama, kita berikan kode untuk hasil belajar masing-masing kelas, yaitu kelas A dibuat angka 1 dan kelas B dibuat angka 2. Selanjutnya kita buka SPSS. Klik di variabel view, kemudian ubah name, nomor 1 diubah menjadi hasil, dan nomor 2 diubah menjadi kelas. Kemudian pada label, kolom pertama dibuat hasil belajar matematika, dan kolom kedua dibuat kelas. Nah, selanjutnya pada bagian values, di kolom kedua, value-nya kita buat 1, kemudian labelnya kita buat kelas A, kemudian klik add, lalu buat lagi value-nya 2, labelnya kelas B. Kemudian add lagi, lalu OK. Nah, sekarang kita buka di data view. Selanjutnya, data di Excel akan diinput ke SPSS. Yang pertama pada kelas A, di blok semuanya. Setelah diblok, maka akan dipastikan ke SPSS di bagian hasil. Kemudian data pada kelas B diblok semua, kemudian dipindahkan ke SPSS. Di bawah nilai dari data kelas A. Paste.
Kemudian pada kolom kelas di blok kode pada kelas A, kemudian pindahkan ke SPSS pada pengelompokan kelas. Begitu juga dengan kelas B. Di blok semua, kemudian pindahkan ke SPSS. Kemudian, langkah selanjutnya adalah klik Analyze, kemudian Compare, lalu klik Independent Sample T-Test. Kemudian hasil belajar matematika dipindahkan ke tes variabel, kemudian kelas dipindahkan ke grouping variabel. Dan selanjutnya diklik Define Group. Pada grup 1 kita klik angka 1, kemudian grup 2 kita ketik angka 2, kemudian klik Continue. Lalu klik OK. Dan di sini sudah muncul hasil dari output SPSS, yaitu hasil dari Independent Sample Test. Di sini terdapat dua output, yang pertama yaitu grup statistik dan yang kedua Independent Sample T-Test. Nah, pada grup statistik ini menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah di-input di SPSS, di mana ada kelas A dan B. Untuk jumlah sampelnya ada 22. Jumlah sampelnya ada 20. Kemudian mean adalah nilai rata-rata, dan pada kelas A rata-ratanya yaitu 68,1500 dan pada kelas B 85,5000. Dan di sini juga dijelaskan standar deviasinya dan standar error mean-nya.